Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, menarik. Beberapa sign itu, beberapa zodiak itu dapat kartu patience ya, kesabaran gitu. Ada suatu keadaan yang kamu secara kolektifnya kamu juga termasuk yang membuat kamu gak sabar, membuat kamu kayak bertanya-tanya kapan, bisa jadi jawaban, bisa jadi solusi, bisa jadi manifestasi kamu ya. Tapi aku selalu tekankan segala sesuatu itu ada waktunya dan ada selalu namanya divine timing. Waktunya semesta adalah yang terbaik ya. Karena di sini dengan Saturnus di sini mungkin sebagian dari kamu kayak dalam proses Saturn return. Saturn return itu adalah kayak kalau secara astrologi berbicara tentang posisi Saturn itu balik ketika kamu waktu lahir ya. Itu prosesnya butuh sekitar 27-28 tahun dan aku melihat juga kayak momen ini tuh bagian dari kayak secara astrologi ini adalah momen kamu tanda petik ya sebagai manusia dewasa gitu, kayak momen perayaan kamu sebagai manusia dewasa karena ini kan Saturnus ini kata kuncinya struktur ya. Dengan Saturn return itu biasanya terjadi momen-momen yang um, seperti kamu itu diproses gitu ya, rasanya nggak nyaman karena apa? Itu proses pendewasaan. Ketika ada sesuatu hal yang belum kita pelajarin atau kita butuh, ibaratnya ini kayak tough love gitu loh, kayak orang tua sayang sama anaknya kadang-kadang digebuk gitu ya, tanda petik digebuk. Ini bagian dari semesta mendewasakan kamu bahwa ada yang perlu kamu pelajarin, tapi ketika kamu udah belajar, ketika kamu udah berproses, di situ ada blessing, ada abundance yang akan datang di hidup kamu dengan proses pendewasaan dan pembelajaran kamu. Dan itu tadi ketika Saturnus memberikan pelajarannya itu rasanya nggak nyaman, rasanya pengen cepet-cepet selesai. Makanya di umur-umur kayak sekitar 28, umur 30 bisa jadi itu momen-momen di mana dunia kita terguncang, ada yang namanya midlife crisis. Nggak harus sih, nggak harus semuanya kayak gitu. Karena tadi aku bilang ketika ketika kamu udah belajar di situ ada blessing, tapi ketika ada yang perlu kamu pelajarin di situ rasanya nggak nyaman dan rasanya pengen cepat-cepat selesai. Kayak kamu yang kelahiran tahun 93, 94 tuh ya, kamu lagi ngalamin yang namanya Saturn return ya. Atau transit Saturnus, kan sekarang Saturnus itu ada di Pisces ya. Saturnus pada zodiak Pisces um, mungkin membuat aspek tertentu di natal chart kamu. Coba kalau kamu bisa cek, silakan dicek. Kamu punya apa ya, pemahaman lebih nantinya apa artinya si Saturnus ini pada zodiak Pisces itu efeknya ke natal chart kamu dan ke hidup kamu secara general. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Queen of Pentacles. Sangat menarik. Oke, kegelisahan, pergi, Chariot. Lihat ya, di dasar deck ini energi yang kamu nggak lihat. Yang tadi, ketidaknyamanan, Nine of Swords, di sini ada Six of Swords, pergi meninggalkan sesuatu. Tapi ini membawa kamu pada Chariot nih, di dasar deck nih ya, energinya nih ada Chariot. Ini membawa kamu kepada kemenangan, kesuksesan, pencapaian kamu. Tapi itu tadi, ketika Saturnus memberikan energinya di hidup kamu itu rasanya bisa nggak nyaman ya. Tapi setelah itu, Saturnus akan memberkati kamu. Tapi ini kalau kamu percaya astrologi aja, kalau nggak abaikan. Nih, tema besarnya buat kamu King of Pentacles. Di sini ada King of Pentacles ya. Bisa jadi ini proses kamu dibentuk ya, dibentuk dengan apa yang kamu hadapin pada hubungan romantis kamu, terutama bisa jadi hubungan lain, tapi terutama pada hubungan romantis kamu. Mungkin kamu ketemu hubungan yang nggak berhasil, dan kamu belajar banyak dari situ, dan semesta memberkati kamu akhirnya mendatangkan seseorang di hidup kamu, uh, yang apa ya, yang ketika kamu bertemu sama orang ini vibe-nya tuh sangat berbeda dan kamu akhirnya ngerti ya kenapa hubungan-hubungan sebelumnya nggak berhasil gitu, kenapa sebelum-sebelumnya ada hubungan yang bubar jalan, karena kamu perlu banyak belajar supaya kamu juga bisa match energinya sama si orang ini ya. Dan tema kamu dengan Queen of Pentacles ini ya untuk finansial, kamu kamu orang yang berdedikasi merawat apa yang kamu punya, berdedikasi sama pekerjaan atau bisnis kamu, dan kamu sedang apa ya, dengan Queen of Pentacles ini kalau abundant berbicara keberlimpahan, kamu kamu berlimpah berkecukupan secara finansial atau kamu sedang berprogres menuju stabilitas dan keberlimpahan.
Aku melihat energi power couple ya, dengan King of Pentacles di sini. Selain kamu dalam proses menuju keberlimpahan, kamu dalam proses menuju sebuah hubungan power couple gitu. Yang tadi aku bilang kalau kamu diuji dengan hubungan kamu, bisa jadi ada hubungan yang mental atau bisa jadi kalau kamu yang bertahan dengan orang ini ya, kamu akan bertransformasi dan akan jadi power couple. Nih, Seven of Pentacles jadi tantangan. Seven of Pentacles itu kartu yang muncul ketika ada ketidaksabaran di situ. Di sini juga ada tema sabar. Sabar ya. Karena gini, kamu udah bekerja keras, kamu udah menabur, kamu udah berdedikasi. Dan aku selalu bilang dengan energi of Pentacles itu, ya, energinya mungkin perlahan dibanding elemen-elemen lain, tapi paling teruji waktu dan paling stabil dan hasilnya paling bisa terukur ya dalam dunia fisik kamu. Kalau energi yang lain gitu, misalnya Sword, misalnya Cups, misalnya apalagi Wands, itu sesuatu yang lebih kepada apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kalau di dunia realita kamu itu digambarkan dengan Pentacles, ya, hasilnya yang paling kelihatan. Nih, proses kamu membangun Eight of Pentacles, skill, proses mastery, jadi orang yang kompeten, ahli dalam bidang apapun yang kamu kerjakan. Dan juga gini, Eight of Pentacles aku selalu bilang, ini kartu gak berbicara cuma tentang membangun skill dalam bidang pekerjaan atau bisnis aja ya, tapi juga membangun diri kamu secara karakter, secara kepribadian, proses pendewasaan, kematangan emosional. Dan kalau berbicara dalam konteks pekerjaan ya, kamu orang yang bisa dinilai mahal untuk skill kamu. Outcome-nya adalah gini, ini adalah proses juga melepaskan hal-hal yang perlu kamu lepaskan ya. Karena Five of Cups di sini kan biasanya energi orang yang belum move on atau masih ada yang mengganjal di hati ya, tapi ini ada di posisi outcome kamu. Akhirnya gitu ya, kalau misalnya selama ini belum ada sesuatu yang belum bisa kamu lepaskan, akhirnya kamu bisa melepaskan apapun itu yang perlu kamu lepaskan, keikhlasan misalnya, rasa memaafkan, atau bisa juga akhirnya kamu bisa bertransisi dari kesedihan kamu atau rasa apapun itu yang masih mengganjal di hati kamu. Oke, mari kita konfirmasi. Queen of Pentacles, strength, menguji kekuatan dan ketegaran kamu gitu. Atau juga proses gini, proses kita mengelola ego kita, proses kita mengelola sesuatu yang sifatnya animalistik di dalam diri kita gitu ya. Proses juga mungkin mengelola kegelapan-kegelapan di dalam diri kita, misalnya yang tadi kegelapan itu maksud aku kayak kesedihan, kemarahan, trauma, kesehatan mental. Dan gini, dengan Seven of Swords ini kayak kamu belajar gak lari lagi dari masalah, gak lari lagi dari diri kamu, gak lari lagi dari tantangan-tantangan kehidupan. Justru kamu kayak belajar banyak gitu dari tantangan ketika kamu gak lari, ketika kamu berani gitu. Hermit, menyelami kegelapan dan kedalaman diri kamu. Dengan Hermit juga gini ya, one thing at a time gitu. Kalau kamu sanggupnya misalnya melangkahnya kayak satu-satu gitu, belum bisa lari, gak apa-apa dalam proses ini ya. Kalau misalnya kamu hanya bisa gitu memberikan energi, fokus, tenaga, hal-hal semacam itu kepada diri kamu dulu, baru bisanya ke diri kamu dulu, gak apa-apa gitu ya. Kadang proses, lihat ada yang terguncang, proses semesta ya, mengurai stagnansi, sesuatu hal, energi-energi stagnan di hidup kamu, atau mungkin ada orang-orang yang perlu pergi dari hidup kamu ya. Tadi yang aku bilang di awal, ada hubungan-hubungan yang gak berhasil atau kamu diuji dengan hubungan kamu. Karena apa? Di situ ada pelajaran yang paling signifikan dalam proses evolusi jiwa kamu. Emperor. Nih, ini apa ya? Menemukan kekuatan itu di dalam diri kamu ya. Dan kekuatan, dedikasi, itu sesuatu yang kamu bangun gitu. Keberanian. Proses kita mengalahkan rasa takut kita itu ya, kan selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Proses kita membangun kekuatan kita juga, skill kita. Dan aku melihat gini ya, dengan Emperor pada Eight of Pentacles ini ya, selain kamu orang yang sangat skillful, orang yang sangat ahli dalam bidang yang kamu kerjakan, tapi aku juga melihat ada proses membentuk karakter kamu yang sangat kuat.
Kayak kamu, kayak apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang orang bilang tentang diri kamu itu nggak akan menggoyahkan diri kamu lagi. Dan kamu nggak akan ambil pusing lagi dengan hal itu. Karena apa? Di dalam diri kamu itu udah kuat dan udah stabil ya. Dengan Five of Cups dan King of Swords di sini ya. Ada perubahan cara berpikir tertentu, mentalitas tertentu, ada proses. Kamu belajar mengelola emosi kamu dengan baik, belajar mendengarkan intuisi kamu, belajar tahu kapan waktunya gitu pakai emosi, pakai intuisi, dan kapan pakai logika. Satu lagi kita tutup reading ini. Wow, nih siapa ya dapat kartu yang sama? Kayaknya ada juga yang dapat kayak gini. Ini tuh Capricorn deh kalau nggak salah, dia dapat dua-duanya Taurus, dan ini kamu dapat dua-duanya Aries gitu. Apakah kamu terhubung sama Aries atau gitu? Di natal chart kamu ya ada banyak elemen Ariesnya gitu. Makanya tadi tuh aku bilang coba deh kamu lihat natal chart kamu dan kamu lihat aspek Saturnus dan Aries ini juga ya, dan gerhana yang terakhir itu yang baru-baru ini itu pada zodiak Aries. Fiery climax ini sesuatu yang mungkin panas, tadi juga towernya muncul ya, mungkin ada sesuatu yang mengagetkan, tapi yang itu tadi lebih kepada aku melihat ini energinya udah lewat sih, udah lewat dan kamu sedang dalam proses ya menstruktur kembali atau proses menuju akhir dari energi yang sempat berguncang di hidup kamu. Waktunya bergerak, apapun itu yang kamu pikirkan, apapun itu ide-ide yang muncul di kepala kamu, jangan overthinking, jangan kebanyakan mikir, dan gini, kalau kamu mau sesuatu gitu yang besar, suatu langkah 1000 langkah di depan itu dimulai dengan selangkah demi selangkah ya. Jadi sesuatu tugas yang besar itu, suatu pekerjaan besar itu nggak akan terlihat terlalu besar kalau kita pecah gitu ya, jadi step-step kecil. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.